Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan keempat pembelajaran IPA kali ini. Jangan lupa lebih baik tetap di rumah, tetap hidup sehat, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Anak-anak biasakan untuk menyimak dan menonton video pembelajaran ini dari awal sampai selesai agar dapat mendapat manfaatnya secara maksimal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Lalu apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari mengenai sistem gerak manusia meliputi rangka, otot, dan sendi. Pertama-tama kita bahas dulu tentang rangka. Rangka secara sederhana merupakan kumpulan dari tulang-tulang yang bersatu. Perhatikan sistem rangka manusia berikut ini. Setelah kita mengamati gambar sistem rangka tadi, kita mengetahui begitu banyak sekali tulang yang menyusun tubuh kita. Contohnya, untuk tulang lengan saja terdiri dari satu buah lengan atas atau humerus, lalu di bawahnya sejajar dengan ibu jari adalah tulang pengumpil atau radius. Di bawah radius ada satu buah tulang hasta atau ulna. Lalu setelah itu tulang pergelangan tangan atau karpal ada 8. Setelah itu tulang telapak tangan metakarpal ada 5. Dan ruas-ruas jari tangan terdiri dari 14 tulang. Yang ini masing-masing 3 tulang. Untuk ibu jari jempol terdiri dari 2 tulang. Itu untuk satu lengan. Kalau untuk 2 lengan jumlahkan saja. Pada dasarnya tadinya kita memiliki paling sedikit 270 tulang. Tapi seiring pertumbuhan banyak tulang yang bersatu menjadi 206 tulang. Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. 2. Melindungi organ dalam dan yang penting. Misalnya rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak untuk melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Pada jenis tulang tertentu, misalnya tulang paha, sebagai tempat pembentukan sel darah. Untuk struktur tulang, perhatikan gambar berikut ini. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, contoh tulang lengan atas. 2. Tulang pipi, misalnya tulang dada. 3. Tulang pendek, contohnya ruas tulang jari. Dan 4. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, tulang juga mengalami suatu perkembangan. Perkembangan tulang rawan menjadi tulang keras seiring berjalannya pertumbuhan dinamakan proses osifikasi. Perhatikan proses osifikasi pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Berdasarkan sedikit banyaknya gerakan, sendi dibagi 3, yaitu 1. Sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali atau sinartrosis, contohnya pada sendi pada tulang tengkorak. 2. Sendi yang dapat digerakkan sedikit, terbatas, atau sendi kaku atau ampiartrosis. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang.
Ketiga adalah sendi yang bisa bergerak bebas atau diartrosis. Untuk diartrosis banyak contohnya seperti sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang ketiga, kita membahas tentang otot atau daging. Fungsi dari otot adalah sebagai alat gerak aktif. Kerjanya seperti berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang. Perhatikan gambar berikut ini. Ada otot yang bekerja di bawah kesadaran, adalah otot yang kerjanya dapat kita kendalikan. Contoh, kita menulis, kita berlari, kita tersenyum. Lalu ada otot yang bekerja di luar kesadaran. Kerjanya tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Contoh, gerakan jantung, gerak usus, maupun gerak paru-paru. Berdasarkan jenis jaringan penyusunnya, ada 3 macam jaringan otot. 1. Otot rangka. Merupakan otot sadar, berarti bekerja di bawah sadar. Contoh terdapat pada otot bisep, trisep, otot pipi, dan sebagainya. Lalu ada otot polos, kerjanya di luar kesadaran. Contohnya biasanya terdapat pada organ-organ dalam, lambung, usus, hati, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah otot jantung. Ini otot di luar kesadaran kita tentu saja, terdapat pada jantung. Anak-anak, itulah garis besar pembelajaran kali ini. Sehingga kita dapat mengetahui mengapa kita dapat bergerak. Kita dapat bergerak karena adanya kerjasama antara tulang, sendi, dan otot. Bersyukurlah kita pada Allah yang telah memberikan tubuh kita ini. Sehingga kita dapat menjaganya dan memanfaatkannya untuk hal yang positif, sebagai rasa syukur kita pada Sang Pencipta. Kali ini kalian tulis di komen tentang garis besar pertemuan kali ini. Tanda kalian menonton video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.